Edisi spesial pada hari ini, kami juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kongsi Facai Sinyen Kuaile buat Anda yang merayakannya. Semoga di tahun ular ini Anda semakin sukses, sejahtera, dan tentunya selalu berbahagia. Ya, sambil merayakan tahun baru Imlek bersama keluarga, mari sama-sama kita ulas berbagai kebijakan pemerintah yang kali ini, malam ini, kami ajak Anda untuk mengkritisi pasca 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, bagaimana sebenarnya prestasi kinerja Kabinet Merah Putih setelah 100 hari? Bagaimana dengan program seperti makan bergizi gratis, kemudian upah minimum yang dinaikkan menjadi 6,5%, termasuk soal pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang akan diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi seluruh warga Indonesia. Ini yang nanti akan kita coba kupas, kita dalami, dan tentunya kita mendapatkan berbagai masukan dari para narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi spesial malam hari ini. Bersama saya, Doni De Keizer. Saya kenalkan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Di sebelah kanan saya, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik, sudah tidak asing lagi, Ahmad Nur Hidayat. Pak Ainha, apa kabar? Sehat? Sehat. Tos dulu. Mantap. Oke, mantap. Kan tahun baru Imlek, tahun ular ini katanya. Kongsi. Oke, terima kasih Pak Ena sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kiri saya, seorang peneliti dari Indikator Politik, Bawono Kumoro. Mas Bawono, apa kabar? Malam, kabar baik. Sehat? Sehat. Tos juga. Oke, banyak bawaannya data soalnya. Terima kasih Mas Bawono sudah bersama kami. Dan di ujung sebelah kanan, ini adalah narasumber kita yang merupakan analis dari Drone Emprit, Slovenia, Istiani Mandala. Mbak Ove, apa kabar? Baik, Mas Doni, Sehat. apa kabar? Sehat. Salam sukses. Sukses Ya, selalu. tos juga deh. Oke. Biar adil. Ya, dan pemirsa, tentunya agar diskusi kita lebih lengkap, kami hadirkan wakil dari pemerintah. Kali ini juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, yang kami hadirkan melalui sambungan Zoom. Mbak Prita, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Doni? Apa kabar juga Mbak Ovi dan juga Mas Ahmad dan Mas Bawono ya, dan juga para pemirsa dari TV Nusantara TV ini. Ada mantan bos saya ada di sini nih. Asik. Oke, terima kasih Mbak Prita. Dan gosip Facai. Ya, siap. Malam ini kita akan diskusi bareng-bareng, tapi sebelumnya mari kita simak sama-sama tayangan yang berikut ini. Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, aktivis lingkungan Greenpeace dan lembaga riset bidang ekonomi dan kebijakan publik, Selios, membagikan rapor kerja terkait berbagai kebijakan yang telah diterapkan. Dari rapor kerja pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari, pemerintahan mendapatkan prestasi yang buruk. Greenpeace dan Selios sendiri meminta kepada pemerintahan Prabowo Gibran untuk segera melakukan reshuffle kabinet di 6 bulan. Beberapa menterinya Pak Jokowi mendapatkan catatan yang negatif ya di era pemerintahan Prabowo Gibran ini. Karena terlihat instruksi dari Prabowo dengan menteri teknisnya itu banyak yang bertolak belakang. Dan bahkan kita melihat sendiri bagaimana usulan untuk melakukan perbaikan tata kelola hilirisasi itu tidak dijalankan dengan optimal. Selanjutnya juga terkait dengan sektor energi, ini banyak kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan semangat Pak Prabowo untuk melakukan transisi energi, seperti memasukkan nuklir, kemudian gas sebagai pembangkit untuk menggantikan batu bara, padahal ini sama-sama fosil. Sedangkan Presiden Prabowo mengapresiasi para menterinya dalam rapat kabinet 22 Januari lalu. Prabowo menyatakan kabinet Merah Putih cukup kompak. Saudara-saudara sekalian, saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, wajar. Banyak pekerjaan rumah pemerintah yang perlu dibenahi
khususnya program-program unggulan seperti makan bergizi gratis dan juga cek kesehatan gratis. Pada akhirnya, wargalah yang akan menilai. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Iya, ada yang mengapresiasi, tapi ada juga yang minta segera reshuffle kabinet. Saya minta komentarnya Mbak Prita dulu, bagaimana Anda merespons hasil penilaian masyarakat itu, Mbak Prita? Ya, terima kasih Mas Denny. Kalau kita melihat dari beberapa hasil survei yang ada, kita selalu mencermati hasil survei itu sebagai sebuah cermin. Cermin mengenai bagaimana kinerja dari pemerintahan. Cermin yang angle-nya kritis, semua itu menjadi satu cermin bagi kita. Kita melihat ada hasil survei dari Kompas yang kemudian tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat ini tinggi. Kita mengapresiasi kepercayaan masyarakat yang tinggi ini, dan ini menjadi satu penyemangat buat kita, karena ini artinya arah kebijakan pemerintah di Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini sudah sesuai dengan arahnya. Arah dalam arti apa? Arah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemudian bisa menjadi fondasi untuk pembangunan menuju Indonesia emas. Nah, di sisi lain kemudian kita juga melihat ada juga dari teman-teman indikator, itu juga menjadi satu cermin bagi kita apa hal-hal yang kemudian diketahui masyarakat, diapresiasi, dan apa yang kemudian poinnya juga masih negatif. Kemudian juga dari Denny JA, semua itu kita lihat ya, Denny JA kita lihat ada beberapa hal juga yang perlu disoroti di sana, seperti hal-hal juga skor-skor yang masih negatif. Namun kita melihat juga dari survei Denny JA mengatakan bahwa mayoritas merespon positif. Namun juga ada survei-survei yang angle-nya ini kritis, seperti tadi disampaikan oleh Celios. Semua ini menjadi bagian dari refleksi kami, cermin kami untuk melihat kinerja seperti apa ke depan yang harus kami lakukan. Karena kalau kita memakai analogi sepak bola nih ya Mas ya, kita pemerintah ini kan baru 3 bulan. 3 bulan artinya kalau dalam satu pemerintahan presiden 5 tahun itu artinya ada 60 bulan. Yang artinya 3 bulan ini baru 5% ya. Kalau kita pakai analogi sepak bola, permainan sepak bola ini 90 menit. Saat ini baru 5 menit pertama. Di 5 menit pertama belum seluruh pemain ini bermain secara maksimal. Kemudian di 5 menit pertama ini kita bersyukur bahwa sudah ada gol-gol awal yang kemudian membuat penonton tetap duduk di bangkunya dan kemudian memberikan support. Itu yang kami artikan. Namun tentunya masih banyak ini baru 5 menit pertama, masih banyak permainan-permainan ke depan yang memang kita membutuhkan sebuah kerjasama bersama agar gol-gol lain bisa tercipta. Yang terlebih utama adalah gol yang paling besar, yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Artinya dengan kesebelasan nasional yang dipimpin oleh Coach Prabowo Subianto ini, pemerintah sudah cukup puas atau masih gimana Mbak Prita? Dikatakan puas, tidak bisa dikatakan puas. Lagi-lagi ini kalau kita pakai logika permainan bola, ini baru 5 menit pertama. Tidak bisa dikatakan puas sampai kemudian pertandingan selesai. Oke, masih panjang waktunya. Saya ke Mas Bawono dulu. Kita coba lihat data-data. Saya juga sudah baca hasil riset Anda yang lumayan panjang, Mas Bawono. 79, hampir 80% ya, puas dengan kinerja Prabowo Subianto. Catatan Anda? Ya, Mas Doni, memang jadi kita baru saja merilis hasil survei yang kita lakukan pada 16 Januari kemarin ya, selama beberapa hari terhadap 1.220 responden se-Indonesia yang sudah memiliki hak pilih atau sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah gitu ya. Ini survei yang rutin kita lakukan sejak dulu zaman Pak SBY, periode pertama, kemudian periode kedua Pak SBY, periode pertama Pak Jokowi, periode kedua Pak Jokowi, hingga sekarang periode Pak Prabowo gitu ya. Jadi kita memiliki data tren survei yang panjang gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ada hal yang membedakan antara 100 harinya Pak Prabowo dengan 100 harinya Pak Jokowi ketika baru menjabat di 2014 lalu. Ketika itu Pak Jokowi itu di 100 hari approval ratingnya kurang lebih berkisar di bawah 55% ya. Sementara Pak Prabowo sekarang angkanya 79,3% kalau menurut temuan survei kami. Wow. Jadi ada perbedaan yang cukup mencolok. Nah, kalau kita lihat data tren survei dibandingkan dengan data inflasi dari BI year on year gitu ya, kita bandingkan, memang selalu ada korelasinya. Jadi kalau data inflasi itu tinggi, maka approval rating seorang presiden, siapapun presidennya akan tertekan.
Nah, kita ingat dulu di Jadi kuncinya jaga inflasi aja ya. betul, jaga perekonomian ya. Jadi kita ingat ketika periode pertama Pak Jokowi belum lama menikmati masa bulan madu dengan publik, Pak Jokowi itu langsung mencabut subsidi BBM. Iya. Dan itu tentu saja menaikkan angka inflasi dan menekan approval rating beliau. Nggak gitu ya. populer ya. Nah, yang umum dikatakan orang sebagai kebijakan yang tidak populis. Sementara kalau kita lihat Pak Prabowo dalam 100 hari ini kelihatan betul menjaga untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang cenderung tidak populis. Oke, tahan dulu di situ karena hasil survei Anda itu yang terkini dibanding lembaga survei lain ya, yang memang ada juga tren negatif. Saya mau kaitkan juga dengan Mbak Ovet soal apa yang populer di masyarakat kalau bicara 100 hari pemerintahan atau kabinet merah putih. Bagaimana respon publik melalui media sosial khususnya? Baik, setelah kami melakukan pemantauan kurang lebih 1 minggu terakhir, mengapa? Karena memang narasi-narasi soal 100 hari pemerintahan Prabowo ini sudah mulai dibahas di publik gitu. Jadi masyarakat secara tidak langsung sudah merangkum apa-apa saja yang sekiranya menjadi evaluasi bagi pemerintah. Untuk di media sosial sendiri ada sentimen positifnya hanya mencapai 20%, kemudian negatifnya 78% dan netralnya 2%. Ini berbanding terbalik Kebalik dengan framing yang ada di media online. Di sini media online cukup tinggi, yaitu sentimen positifnya 93%, negatifnya hanya 1% dan juga netralnya 7%. Tentu yang menjadi concern masyarakat mengapa kemudian sentimen negatifnya cukup tinggi ini adalah permasalahan soal kenaikan PPN 12%. Itu yang menjadi isu yang kami lihat itu isu yang cukup stagnan karena setiap ada permasalahan masyarakat selalu menarik ke arah PPN 12% dan kemudian soal kabinet besar. Jadi jumlah kementerian yang semakin banyak dan juga menteri, kemudian kontroversi para menterinya yang sudah pernah menjadi bahan diskusi di awal pemerintahan Prabowo. Iya, saya agak tergelitik tadi waktu Mbak Ove bilang kabinet besar, besarnya lihat ke saya. Padahal saya bukan anggota kabinet. Ya, oke, Pak ANH, catatan Anda terkait dengan berbagai data yang disampaikan tadi. Apa yang Anda lihat sebenarnya pemerintah kita ini sudah berjalan di arah yang benar, ya, apresiasi oke ada, tapi kritik tajam sampai reshuffle juga ada. Saya kira kita harus ucapkan terima kasih dan selamat kepada pemerintah, Mbak Prita ya, karena 70,9% itu angka yang tinggi menurut indikator. Iya. Kompas 80%. Iya. Ngalahin Pak Jokowi di pertama mengalahkan kabinetnya Pak kan? Jokowi dan bahkan juga mengalahkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya saya kira. Mungkin kita tanya datanya. Kenapa ini terjadi? Sebenarnya sederhana penjelasannya menurut kami. Survei itu dilakukan karena program-program pemerintah yang populis itu dilakukan dalam waktu yang singkat dan kelihatan begitu banyak dan deras publikasinya. Memang difokuskan di 100 hari pertama ya? MBG misalkan, itu kan populis sekali. Kemudian berlangsung, kemudian walaupun ini masih sampel ya, tetapi pemberitaannya kan begitu masif. Seluruh kabinet kan juga membagi-bagi datang ke sekolah-sekolah itu. Nah itu yang membuat kemudian penerimaan orang yang disurvei terutama itu jadi tinggi. Saya kira satu sisi ini adalah satu capaian, tetapi sisi yang lain adalah ini satu alert. Hati-hati loh, ketika Anda melakukan kebijakan yang tidak populis, ini bisa jatuh. Dan saya kira ke depan tantangan ekonomi itu akan memaksa pemerintah nanti mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Misalkan subsidi energi kita terus membesar, subsidi gas, subsidi listrik, kemudian pajak kendaraan juga sudah mulai naik, jalan tol juga naik, tetapi nanti akan lebih naik lagi. Saya kira ini akan menekan nanti rasa kepercayaan, rasa kepuasan yang dicapai 100 hari kemarin, yang kemudian membuat nanti angka surveinya jadi turun. Nah saya kira ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, terutama dalam hal ini adalah kinerja kementerian. Tadi Mbak Prita sampaikan bahwa ini baru 5%. Belum semua menteri menunjukkan taring kinerjanya. Bahkan baru hanya menteri-menteri sedikit saja gitu yang tampil. Bahkan saya katakan jangan-jangan ketika tampil semua malah menunjukkan kinerja yang sebaliknya. Karena kelihatan semuanya begitu. Bagaimana komunikasinya? Di awal-awal pemerintahan tuh sempat ada, udah kabinetnya besar, tiba-tiba ada satu menteri minta tambahan anggaran yang jumbo. Itu sempat menurunkan. Kemudian si menteri ini nggak bicara, diam, naik. Nah, saya malah mengira ini memang butuh orkestrasi yang begitu kuat. Giliran bicara pacar ya? Karena 44 kementerian baru kan. Nah, orkestrasinya harus canggih sekali untuk membuat ini ke tingkat kepuasannya terus standby, terus tinggi.
syukur-syukur naik. Tapi sebenarnya nggak fair juga kalau kita langsung mengukur bagaimana pemerintah itu bekerja. Lawang baru 100 hari. Ya benar kata Mbak Prita tadi, ini kalau pertandingan sepak bola baru 5 menit pertama ya kan. Lagi lucu-lucunya, lagi panas-panasnya. Tapi modalnya oke ya. Modalitas utama yang pemerintah dapatkan dari penilaian publik itu oke. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, Merah Putih segera kembali.